Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Kama tajahatu wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa rasul ba'da. Jadi pembahasan dari kitab Ma'alim As-Suluk wa Tazkiyatun Nufus, yaitu pada materi tentang al-ujub atau al-ujub. Berkata penulis Hafizahullah Ta'ala, al-ujubu ihdal afat allati tufsidul a'mal wa tukhliful ibad. Ujub adalah salah satu dari afat, salah satu dari bahaya yang bisa merusak amalan-amalan serta bisa mencelakakan para hamba. Wal wajibu ahadul awa'id allati tuqridu fil amilin asna sayrihim ila Allah Ta'ala. Jadi ujub ini salah satu dari awa'id, salah satu dari penghalang yang menghalang orang-orang yang beramal ketika dia berjalan atau ketika mereka berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa idza al-'abdu juga da'un yunafil ikhlas wa sesungguhnya ujub merupakan penyakit yang menafikan keikhlasan dan bertolak belakang dengannya. Wa yujabu bi-ittiqabillah ta'ala. Dan ujub ini akan menjauhkan seseorang hamba dari sifat menghinakan diri dan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ujub ini bertentangan dengan makna ibadah itu sendiri. Karena hakikat ibadah adalah kama betul wal ithad, ketika sempurnaan betul, yaitu merasa hina dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahuwa su'u adabin ma'allahi jalla jalaluhu. Maka ujub ini merupakan adab yang buruk terhadap Allah Jalla Jalaluhu. Karena al-ujuba yujanibu hasabat nafsi, sebagaimana ujub ini akan menjauhkan seseorang dari introspeksi diri, dari muhasabah, dan akan membutakan dari mengetahui penyakit-penyakit dan aib-aib yang ada pada diri. Tapi walaupun demikian, maka pembahasan atau pembicaraan tentang bahaya ini sangat sedikit. Padahal ujub adalah perkara yang sangat berbahaya, madaratnya sangat besar. Kemudian ujub ini banyak menyebar, makin banyak orang-orang yang terjangkit dengan penyakit ujub. Nasallallahu al-afiyah. Kita memohon kepada Allah SWT. Oleh karena itu kita akan berbicara tentang hal ini di sela-sela pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, itu makna ujub wa khatar, tentang makna ujub dan bahaya ujub. Baik. Al-ujubu fil lughah az-zuhubu
wa rajulun mu'jib majbubun bima yakunu minhu hasanah atau qabihah. Baik, ujub secara bahasa itu artinya sungguh. Seseorang yang ujub artinya dia merasa bangga dengan apa yang ada padanya, baik berupa kebaikan ataupun kejelekan. Dan yang dimaksud di sini adalah ru'yatul ibadah bi ainil fakhr wasti'dhamiha min al-'abdi wastiktsariha. Dan yang dimaksud di sini melihat ibadah yang dia lakukan dengan pandangan kebanggaan, merasa besar dan merasa bangga. Jadi seorang hamba melihat ibadah yang dia lakukan dengan pandangan kebanggaan, merasa besar dan merasa banyak. Berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, al-ujbu an tara anna indaka syai'an laisa inda ghairika. Jadi ujub adalah kamu melihat bahwa kamu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi kita merasa kita ini punya sesuatu yang orang lain tidak punya. Jadi kita merasa kita ini soleh, kita ini baik, orang lain tidak seperti itu. Merasa lebih, merasa lebih baik. Berkata Al-Muhasabi, al-ujubu bid-din hamdun nafsi alama amilta au alimta wa nisyanu ni'am min Allah azza wa jalla 'alaika bidzalik fa hamdun nafsi wa nisyanu ni'am wa al-ujubu bid-din. Ujub dengan din, dengan agama, yaitu memuji diri sendiri, ya, memuji diri sendiri atas apa yang kamu amalkan dan apa yang kamu ketahui. Kita memuji diri sendiri atas apa yang kita lakukan dan apa yang kita ketahui. Dan merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla atas diri dengan hal tersebut. Maka memuji diri sendiri dan melupakan bahwa kita merupakan bagian dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka itulah al-ujubu bid-din, ujub dengan agama. Wa qala Abdul Wahhab bin Aqil, berkata Abdul Wahhab bin Aqil di bayani al-ujubi, ketika menjelaskan ujub, innamal ijab istikthar ma ya'ti bihi min ta'atillah azza wa jalla wa ru'yatu nafsi bi ainil iftikhar wa 'alamatu dhalika iqtida'u Allah azza wa jalla bima ata al-awliya wa intidharu al-karamah wa ijabatu da'wah ila an-qal inna al-qutba yadkhulu fi min ithbat nafsika al-'amal wa nisyani ardhil haqq wa idfari ni'amihi allati la tuhsa. Ujub adalah tidaklah ujub ini melainkan menganggap banyak apa yang dia lakukan berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasa banyak berbuat sesuatu dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memandang dirinya dengan pandangan penuh dengan kebanggaan. Dan ciri dari hal tersebut, cirinya apa? Kita menuntut atau seorang menuntut kepada Allah dengan sesuatu apa yang Allah berikan kepada para wali. Jadi dia menuntut
mendapatkan sesuatu yang Allah berikan kepada wali-walinya. Kemudian menunggu mendapatkan karamah, ya, kemuliaan dari Allah, dan menunggu merasa layak doanya diijabah. Jadi merasa layak doanya itu mustajab, merasa layak mendapatkan karamah, merasa layak mendapatkan apa yang telah Allah berikan kepada wali-walinya dari berupa karamah dan diijabahnya doa. Nah, wali Allah itu adalah orang yang bertakwa, yang konsisten dengan menjalankan kewajiban dan meninggalkan larangan, serta memperbanyak amalan-amalan sunnah. Ya, sebagaimana dalam hadis, wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alaihi. Tidaklah seorang hamba bertakwa kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku fardukan kepadamu. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hatta uhibbahu, sehingga aku mencintai. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku telah mencintainya, untuk sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku adalah pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Maksudnya Allah akan mengendalikan pendengarannya, menjaga pendengarannya. Ya, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku adalah penglihatannya yang dengannya dia melihat. Maksudnya Allah akan mengendalikan penglihatannya sehingga diarahkan kepada perkara-perkara yang baik. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang dengannya dia memegang. Begitu Allah akan mengarahkan tangannya kepada perkara-perkara yang baik. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dengannya dia melangkah. Artinya Allah akan mengendalikan, menjaga kakinya sehingga tidaklah dia melangkah melainkan kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah. Kemudian lanjutan disebut bagaimana? Wa in sa'alani la'utiyana, kalau dia meminta kepada aku akan beri. Wa in ista'adani la'uyitanna, dan kalau dia meminta perlindungan kepada aku akan berikan kepadanya perlindungan. Baik, maka orang yang jujur merasa sudah pada makom seperti itu, sehingga merasa dia ini layak mendapatkan karamah, layak mendapatkan apa, diijabahnya doa. Baik. Kemudian sampai Allah mengatakan, inna rusba yadkhulu bil itsbati nafsika fil amal. Sesungguhnya ujub masuk dari menetapkan dirimu di dalam amal, merasa amal yang dilakukan ini adalah betul-betul upayanya, kemudian merupakan kemahalutan al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang benar. Dan ujub ini masuk karena apa? Melalaikan nikmat-nikmat Allah yang tidak terbilang, tidak terhitung, merupakan nikmat Allah besar, sehingga dia merasa apa yang dia lakukan, pencapaian-pencapaian yang dia dapatkan itu adalah betul-betul usahanya. Ujung-ujungnya nanti dia merasa apa? Merasa terjasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya nanti dia merasa terjasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkata Abu Hamid Al-Ghazali tentang hakikat ujub. Al-ujubu huwa isti'dhamun ni'mah wa rutul ilaiha ma'a nisyati idhafatiha ila rukunnya. Jadi ujub adalah menganggap besar suatu nikmat dan rukun kepadanya, cenderung kepadanya. Namun masalahnya dia merupakan menisbatkan nikmat tersebut kepada yang memberi nikmat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mendapatkan
pencapaian, dia merasa besar, merasa mendapatkan pencapaian yang besar. Kemudian dia cenderung pada hal tersebut, ya, senang dengan hal tersebut. Namun dia lupa bahwasanya itu adalah karunia dari Allah. Dia melupakan bahwa itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkata Al-Qarrafi, al-ujbu huwa ru'yatul ibadah wa isti'dhamuha min al-'abd. Ujub adalah ketika seorang hamba menganggap, ya, atau melihat ibadah dan menganggap besar ibadah yang dia lakukan. Jadi betul-betul dia melihat ibadah dengan pandangan kebanggaan, ya, melihat ibadah yang dia lakukan dengan pandangan yang penuh dengan kebanggaan dan menganggap besar perkara tersebut. Walau akan amanah qariban mimma nabiya wasum'ah wa kibar. Fa inna nuwaridu ba'd al-fuq bainaha kama yati. Jadi ujub ini dekat maknanya dengan riya, dengan sum'ah dan kibar, sombong. Maka di sini penulis akan memaparkan sebagian perbedaan di antara perkara-perkara tersebut dari pembahasan sebagai berikut. Jadi ada agak mirip-mirip antara ujub, riya, sum'ah dan kibar. Yaqulu Ibnu Taimiyah berkata, wal ujbu qarinun riya, lakin ar-riya min bab al-ishraq bil khalqi wal ujbu min bab al-ishraq bin nafsi. Ujub ini qarinnya riya. Apa qarin? Bestinya. Ujub ini adalah bestinya riya, temannya riya. Ujub ini temannya riya. Jadi sesuatu yang bergandengan dengan riya. Akan tetapi riya ini masuk ke dalam mempersekutukan dengan makhluk yang lain. Sedangkan ujub dia mempersekutukan dengan dirinya sendiri. Masuk dalam mempersekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Al-isyraq bi nafsi. Wal mura'i la yuhaqqiqu qawlahu iyyaka na'budu. Mura'i, orang yang riya, dia tidak mengaplikasikan, tidak merealisasikan firman Allah Ta'ala iyyaka na'budu. Tidak memasukkan kalimat iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Baik. Wal mu'jib, sedangkan orang yang ujub la yuhaqqiqu qawla iyyaka nasta'in. Orang yang ujub tidak merealisasikan ucapannya atau firman Allah Ta'ala iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Faman haqqaqa qawlahu iyyaka na'budu, maka barang siapa yang merealisasikan apa yang diucapkan di dalam salat untuk Allah Ta'ala iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, kharaja min ar-riya, maka dia akan keluar dari kalau itu betul memahami, menghayati dan mengamalkan kalimat iyyaka na'budu, maka dia akan keluar dari dia, akan ikhlas. Dia tidak peduli dengan apresiasi dari makhluk dan tidak menginginkan itu. Dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kepada Allah dia beribadah dan mengharapkan ridha. Wa man haqqaqa qawlan iyyaka nasta'in, dan barang siapa yang merealisasikan apa yang dia ucapkan dari firman Allah Ta'ala iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan, kharaja min al-ujub, dia akan keluar dari ujub. Kenapa? Karena dia tahu apa yang dia lakukan berupa amalan dan ibadah serta hal-hal lain tidak mungkin bisa melakukannya kalau tanpa pertolongan dari Allah.
Nah, sedangkan orang yang ujub merasa dia yang benar, merasa dia yang berjasa, merasa dia yang memiliki andil di dalam hal tersebut. Wa amal farq bainal ujubi wa bainat tasbih. Adapun perbedaan antara ujub dan sum'ah tasbih. Fa innal ujuba innama yakunu bil qalbi. Jadi ujub itu hanya ada di dalam hati, masih tersimpan di dalam qalbi. Jadi ujub itu masih tersimpan di dalam qalbi. Nggak keluar. Ketika antum melaksanakan ibadah atau memiliki ilmu dan memiliki kebaikan-kebaikan yang lainnya, maka antum merasa dalam diri antum merasa saya ini banyak keutamaan, sudah soleh, baik, kemudian dan kamu lagi misalkan ya, tapi itu masih dalam hati. Dia merasa memiliki segala yang dia sebutkan di dalam hatinya tanpa diucapkan. Ya mungkin ada bahasa tubuh dengan pandangan mata kepada orang lain dengan pandangan merendahkan dan mengangkat dirinya, bisa jadi ada seperti itu. Itu orang yang nah, wa tasbih yakunu bil lisan, sedangkan tasbih sunnah ini dilakukan oleh lisan. Ya, dilakukan oleh lisan. Itu apa? Dia melakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan. Ya, mungkin dia lakukan kebaikannya di malam hari atau mungkin kapan. Ya. Kemudian dia bicarakan. Kemudian dia omongkan supaya orang lain tahu, supaya didengar oleh orang lain. Dia berbicara dengan temannya, walaupun dengan nada seperti bersyukur, dia mengatakan alhamdulillah malam tadi saya bisa khusyuk ibadah di malam hari tadi di tengah malam, bisa sampai khatam 3 juz di dalam sholat malam. Walaupun dia dengan nada bersyukur, ya mungkin ada niatan sunnah. Ya, nanti orang kan wah, dia merasa wah, itu sunnah. Baik. Nah, kemudian, ya, wa dia bihasabil basar, sedangkan dia adalah dengan pandangan mata, maksudnya ingin dilihat, ya, dengan indera penglihatan kalaunya itu. Jadi dia melakukan amalan-amalan, kemudian dia tampakkan karena itu mendapatkan pujian. Dan sekarang model seperti ini kan, ya, kan segala hal kebaikan sekarang itu baik kebaikan dan keburukan itu suka dipamerkan, ya, suka dipamerkan. Kalau umroh misalkan selfie di Ka'bah dijadikan status. Jadi, atau misalkan ke tempat yang ada keutamaan, misalkan di Raudhah, misalkan dia difoto, dibikin status. Walaupun alhamdulillah saya bisa khusyuk di Raudhah misalkan, misalkan seperti itu. Ya. Atau apapun ya dijadikan status. Tapi lain halnya kalau untuk dokumentasi misalkan bakti sosial atau laporan ke donatur itu beda lagi. Itu bukan itu tanggung jawab, ya, tanggung jawab laporan. Nah, ini amalan pribadi kemudian dijadikan status DWA. Itu indikasi rianya gede. Gede. Ya. Atau bahkan mungkin ria plus penipuan, ya, berpose seperti berdoa, padahal dia tidak berdoa, hanya pose aja.
terus dijadikan status. Hanya berpose doa menampakkan kekhusyuan. Nah, ya dia plus penipuan. Dan itu karakter orang munafik apa? Yuriduna ayyuhmanu bima lam yaf'alu. Karakter orang munafik itu mereka ingin dipuji dengan perbuatan yang tidak dia lakukan. Itu karakter orang munafik. Yuriduna ayyuhmanu bima lam yaf'alu. Mereka ingin dipuji dengan hal yang dia tidak melakukan. Baik. Nah, amal ujub wa bimabil isyraq bin nafsi kamsa. Adapun ujub masuk ke dalam bab al-isyraq bin nafsi, mempersekutukan dengan dirinya sendiri, sebagaimana sebelumnya dijelaskan. Wa amal farq bainal kibr wa bainal ujub. Adapun perbedaan antara kibr, kesombongan, dan ujub. Fa'innal ujba an ya'jiba bi amalihi fayahmadu nafsahu alaihi wa yansa minnata rabbih bidzalik wa la yataqabbalu ala ahad fala yamnadu an-nas aw yazdari. Sesungguhnya ujub, dia merasa takjub dengan amalnya, sehingga dia memuji diri sendiri atas amal tersebut. Dia memuji dirinya sendiri atas amal tersebut, dan dia melupakan karunia Rabbnya dengan hal tersebut. Dia lupa bahwasanya dia bisa beramal itu merupakan karunia dari Allah. Dia lupa itu. Dia fokus takjub dengan apa yang dia kerjakan. Nah, namun dia tidak menyombongkan diri kepada seorang. Ya, dia tidak menyombongkan diri kepada seorang. Dia puji dirinya sendiri, ya, dengan apa yang dia kerjakan dan melupakan karunia Allah di dalam tersebut. Dia tidak menyombongkan diri kepada seseorang dan tidak pula merendahkan manusia atau menghinakan mereka. Definisi sombong apa? Batalul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Lakin idza akhrajahu al-ujubu ila an yara annahu khairun min ghairi fayahkiruhu wa yazdari fayakunu haidin mutakabbiran mujiban. Akan tetapi kalau ujub tersebut mengeluarkan dia kepada menganggap dirinya lebih baik dari yang lainnya. Jadi tadinya di hati seperti itu, kemudian keluar apa yang di hatinya sehingga menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, disertai merendahkan orang lain, menghinakan orang lain, maka ketika itu menjadi mutakabbiran mujiban, sombong dan ujub. Jadi orang sombong dan ujub. Dan itulah yang terjadi pada iblis. Itulah yang terjadi pada iblis. Jadi sebelum Allah ciptakan Adam, iblis itu ada perasaan ujub di dalam dirinya, dan Allah hendak mengeluarkan itu, membongkar itu. Makanya diciptakanlah Adam, kemudian disuruhlah iblis untuk sujud ke Adam. Maka keluarlah ujubnya jadi sombong dengan mengatakan ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik darinya. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Di tanah api lebih baik dari tanah. Kata siapa? Kata iblis. Api lebih baik dari tanah, itu kata iblis. Yang benar adalah tanah lebih baik daripada api, karena sifatnya membakar. Kalau tanah itu Adam bisa menerima tumbuh-tumbuhan dan banyak ya, keutamaan yang dimiliki oleh tanah daripada api. Ibnu Qayyim menyebutkan di Fawaid, silakan di murojaah atau dibaca kitab Al-Fawaid. Berdasarkan kata-kata tersebut. Nah, kemudian
Wa ba'du ahli ilmi yusammi man takabbara mu'jiban. Sebagian ahli ilmu menamai orang yang takabur sebagai mu'jib, orang yang ujub. Li'anna awwala wudubil kibar al-ujub. Dikarenakan awal munculnya kibar adalah ujub. Fa min al-ujbi an yakunu aktsarul kibar. Jadi dari ujublah kebanyakan kesombongan itu muncul terjadi. Faminhu summiya bil kibr, maka darinya disebut dengan kibr sombong. Wala yakadu mu'jib an yanjua min al kibr. Jadi orang yang ujub hampir tidak selamat dari kibr, dari sombong. Amma an khatarihi wa idhami afaqi wa adwarihi, adapun tentang bahayanya dan besarnya madarat serta bahaya dari ujub tersebut, faqad tahadatsa ulama dzalik. Semua ulama telah berbicara tentang tersebut. Penulis fanuwaridu syai'an min kalamihim bi hadzal maqam. Maka kita bawakan sesuatu dari ucapan mereka di dalam pembahasan ini. Qala al-Muhasami, berkata Al-Muhasami yang Harith Al-Muhasami, yajma'ul ujubu khisalan syatta. Ujub ini menghimpun berbagai perangai, banyak perangai. Jadi dari ujub ini dapat menghimpun banyak perangai. Di antaranya apa? Yu'ma alaihi katsirun min dhunubi. Kebanyakan dosanya dia jadi tidak melihatnya. Dia tidak melihat kebanyakan dari dosa yang dia lakukan, membutakan dia dari dosa dan kesalahannya. Dan merasa lebih otomatis dia lupa dengan kekurangannya, dengan dosa itu. Kemudian wayan sabi malam yu'an alaihi minha aw aksar, dan dia melupakan atau lupa dengan sesuatu yang belum menimpanya atau kebanyakannya. Wa man dzakara minha kana lahu mustasghira. Dan apa yang disebutkan darinya dari dosa dan kesalahannya, maka dia menganggap kecil. Jadi dia merupakan dosa yang dia tidak buta dari maafan. Jadi tidak terlihatan darinya. Jadi melupakan atau membuat dia buta terhadap dosa-dosanya, apa yang kelihatan dari dosanya dia lupakan. Dan dia lupakan. Wa yasar mimma lam ya'ma alaihi minha aktsara. Jadi kebanyakan dosa yang dia sendiri tahu, dia sendiri melihatnya, tidak buta darinya, dia melupakannya. Ya, kebanyakan dari dosa yang dia ketahui dia melupakan hal tersebut. Kemudian apa yang dia ingat, wa ma dzakara minha, apa yang dia ingat dari dosa tersebut, maka dia menganggap kecil. Itu bahaya dari ujub. Dia menyebabkan dia buta terhadap dosa-dosanya, dan apa yang dia ketahui, yang dia lihat dari dosa-dosa tersebut, dia tidak buta darinya, dia pun melupakannya. Yang melupakan dosa-dosa tersebut. Dan apa yang dia ingat dari dosa-dosanya, dia pun menganggap kecil dosa-dosa tersebut. Kesalahan-kesalahannya dia buta terhadap kesalahan-kesalahannya. Nah, kemudian dia akan menyebabkan berkata dengan selain kebenaran.
dan hal tersebut mengeluarkannya kepada kibr, kepada kesombongan, ya, dan merasa besar di atas hamba-hamba yang lain. Sombong kemudian dia merasa agung, merasa besar. Ya. Kemudian dia tertipu dengan Allah Azza wa Jalla, ya, dan dia menunjukkan kepadanya ilmu dan amalnya, ilmu dan amalnya, sehingga kata lahu minna ala rabbih azza wa jalla, sehingga seakan-akan dia memiliki jasa kepada Allah azza wa jalla, kepada Rabbnya azza wa jalla, itu dampak dari bahaya dari wujud. Bahaya ini yang qati'u anillah azza wa jalla ismatan. Oleh karena itu ketika dia seperti itu, terputuslah dari penjagaan Allah Azza wa Jalla. Dia tidak lagi dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yaqinuhu ila nafsihi, Allah serahkan kepada dirinya sendiri. Fa yara annahu minal muhsinin, dia melihat dirinya termasuk orang-orang yang berbuat baik. Wa huwa indallah minadh dhalimin al-fasiqin, padahal dia di sisi Allah termasuk orang-orang yang zalim lagi fasik. Ala tara ila ma yurwa an Aisyah radhiyallahu anha annahu qila laha, tidakkah kamu melihat kepada apa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah ditanya, mata yakunu rajul musian, kapan seseorang itu dikatakan musik, dikatakan melakukan kejahatan atau keburukan. Qalat, Aisyah menjawab, idza dhanna annahu muhsin, kalau dia menyangka dirinya telah berbuat kebaikan. Wa sadaqat radhiyallahu anha, dan telah benar apa yang diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Inna yar'ana muhsin idza ajaba bi amalihi, tidaklah seseorang itu menganggap dirinya muhsin, orang baik, kecuali apabila dia merasa ujub dengan amalnya. Wa qala al-Ghazali, berkata al-Ghazali, alam an afatil ujbi katsira, fa inna al-ujba yad'u ila al-kibr, ketahuilah bahwasanya bahaya dari ujub sangat banyak. Sesungguhnya ujub mengajak kepada kesombongan. Fayatawallahu min al-ujbi al-kibr, kemudian dari ujub dilahirkan kesombongan. Wa min al-kibr al-afat al-katsirah allati la tafqah, dan dari kesombongan muncullah bahaya yang sangat banyak yang sudah tidak samar lagi. Wal ujbu yad'u ila nisyani dzunub wa ihmaliha, dan ujub ini mengajak untuk melupakan dosa-dosa atau menyepelekannya. Wa amma ibadah fa innahu yasta'dzibuha, adapun ibadah-ibadah maka dia merasa besar dengannya dan menyombongkan diri dengannya. Wa yamunnu ala Allah bi fi'liha, kemudian dia merasa berjasa kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah tersebut. Wa yansa ni'mat Allah alaihi bil taufiq wa tamkin minha, dan dia melupakan nikmat Allah kepadanya berupa pemberian taufik dan pemberian kesempatan dari ibadah yang dia lakukan tersebut. Wal mu'jib yaqtaru bi nafsihi wa bi ra'yihi wa ya'manu makrallahu 'adzabahu, orang yang ujub tertipu dengan dirinya sendiri dan dengan pendapatnya, ya, dan dia merasa aman dari makar Allah dan azabnya. Wa yadhunnu annahu indallah bimakan, dan dia mengira dia memiliki tempat kedudukan di sisi Allah. Wa yukhrijul ujub ila an yuthni ala nafsihi wa yahmaduha wa yahmadaha wa yuzakkiha, dan ujub ini menyebabkan dia an yuthniya ala nafsihi, memuji, menyanjung dan memuji dirinya sendiri,
serta mentazkiyah dirinya sendiri. Apa mentazkiyah? Menganggap dirinya bersih, menganggap dirinya suci. Tapi pernah ada suatu kejadian seperti ini yang menunjukkan, yang mengindikasikan orang tersebut ujub. Ada orang dia ingin nikah, dia sudah mengincar anak salah seorang jamaah pengajian atau aktivis dakwah. Dan luar biasa orang ini keberaniannya di atas rata-rata. Keberaniannya di atas rata-rata. Entah apakah memang confidence atau gimana. Kemudian dia datanglah ke rumah orang tersebut, kemudian meminta anaknya. Jadi meminta, memang gentle, dia berani langsung ngomong ke orang tua. Tapi ketika itu ditolak. Kemudian dia kecewa dan mengungkapkan dalil apabila datang kepadamu man tardawna dinahu wa khuluquhu fasawwifu. Kalau datang kepadamu orang yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkan. Jadi dia merasa dia itu diridhoi agama dan akhlaknya, padahal belum tentu juga kan. Jadi yang memandang soleh dia calon mertuanya. Kalau calon mertuanya dia tahu misalkan ini orang soleh, agama dan akhlaknya bagus, itu malah kalau tidak dinikahkan akan menjadi fitnah dan fasadun. Cuma yang jadi masalah dia merasa dirinya seperti itu. Padahal orang yang didatanginya belum tentu menilai dia seperti itu. Ini indikasi ujub. Kemudian laqad jaa dzambul ujbi fil kitab wa sunnah wa kalam salaf. Telah datang celaan tentang ujub di dalam kitab dan sunnah serta kalamnya para salaf. Kalau Allah Ta'ala berfirman, wa yawma Hunain in a'jabatkum kasratukum walam tughni ankum syai'an. Dan hari ketika terjadi perang Hunain, ketika itu jumlah banyaknya kalian membuat kalian ujub, maka jumlah tersebut tidak sedikit pun bermanfaat bagi kalian. Jadi sebab kekalahan di perang Hunain itu adalah ujub. Perang Hunain ini memang melawan kabilah Hawazin, dan ini terjadi setelah Fatu Makkah. Dan jumlah kaum muslimin lebih banyak dari jumlah kabilah Hawazin tersebut, dan jauh teman. Kemudian ada yang berkata, salah satu di antara kaum muslimin, lan jumlah beliau sekarang tidak akan pernah terkenal karena merasa jumlah dan ternyata Allah memberikan peringatan kepada kaum muslimin sempat mengalami kekalahan di perang Hunain, dan walaupun akhirnya Allah memberikan kemenangan. Dan kita tidak perlu dengan kata dan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik. Masih celaan terhadap ujub yang berdasarkan kitab, sunnah dan perkataan salaf. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
bainama rajulun yamshi fi hullatin ta'jibuhu nafsuhu murajjilun jummatihi idh khasafa Allahu bihi fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Tatkala ada seseorang berjalan dengan menggunakan pakaian yang dia merasa takjub dengannya, ya. Dan dia menyisir rambutnya, tiba-tiba Allah benamkan dia di bumi, maka dia terbenam di dalamnya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari di dalam kitab Al-Libas, ya, dan Muslim di dalam kitab Al-Libas. Nah, juga Nabi SAW bersabda, "Thalathun muhlikat." Ada 3 hal yang membinasakan. Syuhun muta', kekikiran yang dia taati. Wa hawa muttaba', hawa nafsu yang dia ikuti. Ya, wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan ujubnya seseorang dengan dirinya sendiri. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan selain keduanya dan dihasankan oleh Al-Albani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, "Lau lam takunu tuznibun, khasyitu alaikum aktsar min dzalika al-ujub." Kalaulah sekiranya kalian tidak terjerumus kepada perbuatan dosa, ya, aku lebih mengkhawatirkan hal tersebut atas kalian, ya, yaitu kalian tertimpa dengan ujub. Ya. Jadi hikmah dari terjerumus kepada perbuatan dosa supaya tidak ujub. Ya. Nah, kemudian berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-halaku fi itsnain, kebinasahan itu ada dalam 2 hal, ada di dalam 2 hal. Yang pertama adalah al-qunut wal ujubu. Yang pertama adalah putus asa, dan yang kedua adalah ujub. Nah, berkata Al-Muhasabi, ya, mengomentari perkataan Ibnu Mas'ud, sadaqa rahimahullah, telah benar, ya, Ibnu Mas'ud rahimahullah. Fa inal insan idza a'jaba lam yuftin li dzunubihi. Karena seseorang apabila dia ujub, maka dia tidak menyadari dosa-dosanya. Dan apa yang dia sadari dari dosa-dosanya dia menganggap remeh. Ya. Taib. Dan apa yang dia tidak menyadarinya, ya, maka dia tidak memandang bahwasanya dia harus bertobat daripadanya, karena dia tidak menyadarinya. Ketika dia tidak menyadari melakukan dosa, berarti dia beranggapan ya tidak perlu tobat dari dosa tersebut, karena dia tidak menyadarinya. Dan apa yang dia anggap remeh dari dosa tersebut, maka dia pun tidak akan merasa bersalah dan tidak akan melepaskan diri dari dosa tersebut. Sehingga apa? Dia tetap melakukan dosa-dosa tersebut, sehingga dengannya dia binasa. Dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, dia mengatakan, bihasbil mar'i minal ilmi an yakhshallah, wa bihasbihi minal jahli an yu'jiba bi'ilmihi. Cukuplah seseorang dikatakan berilmu kalau dia takut kepada Allah, dan cukuplah dia dikatakan bodoh ketika dia ujub dengan ilmunya. Nah, berkata Masruq rahimahullah, bihasbi rajul minal ilmi an yakhshallah azza wajal. Ya, mirip dengan perkataan Hudzaifah, ya. Cukup seseorang itu dikatakan berilmu
kalau dia takut kepada Allah Azza wa Jalla, dan cukup dia dikatakan jahil ketika dia ujub dengan ilmunya. Berkata Mutarif bin Abdullah bin Asy-Syakhir rahimahullah, la an abita naiman wa usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman fa usbiha mu'jiban. Sungguh aku bermalam dalam keadaan tidur, ya, dan di pagi hari aku menyesal, itu lebih aku cintai daripada aku melewati malam dengan keadaan bertahajud, namun di pagi hari aku merasa ujub. Ya, kenapa? Kalau dia tidak tahajud, ya, dan dia menyesali hal tersebut, ya, dia menyesali tidak mengamalkan sunnah, dan itu baik. Tapi kalau dia mengamalkan sunnah terus di pagi harinya ujub, maka dia mengamalkan sunnah dibatalkan oleh ujubnya, dan ujub adalah perbuatan dosa. Ya. Sedangkan ketika dia tidak tahajud, dia tidak berdosa. Nah. Berkata Az-Zahabi mu'alliqan ala ibarati Mutarrib, berkata Az-Zahabi mengomentari ibarah yang diungkapkan oleh Mutarrif, la aflaha wallahi man zaka nafsahu aw a'jabathu. Nah, tidak beruntung demi Allah orang yang mentazkiyah, menganggap dirinya suci, atau dia merasa ujub. Berkata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, afatul qura al-ujbu. Ya, penyakit para qura, para ahli baca Al-Qur'an adalah apa? Ujub. Nah, kemudian berkata Muhammad bin Wasi tentang sebagian ahli ibadah, afsadahumul ujbu, mereka dirusak dengan ujub. Ya, para ahli ibadah tersebut dirusak dengan ujub. Berkata Abu Uthman Al-Hiyari, al-khawfu minallah yusiluka ilallah, rasa takut kepada Allah akan menyampaikan kamu kepada Allah. Wal kibru wal ujubu fi nafsika yaqta'uka anillah, kibr, sombong dan ujub pada dirimu itu akan memutusmu dari Allah. Dan berkata Ibnu Mubarak rahimahullah, la a'lamu fil musallin syai'an syarran minal ujub, aku tidak mengetahui pada orang-orang yang salat sesuatu yang paling buruk daripada ujub. Nah, berkata Al-Qarrafi, wasirru tahrimil ujbi annahu su'u adab 'ala Allah taala, rahasia pengharaman ujub adalah bahwasanya hal tersebut merupakan bentuk adab yang buruk kepada Allah. Fa innal abda la yanbaghi lahu an yasta'zima ma yataqarrabu bihi ila sayyidih, maka seorang hamba tidak selayaknya dia menganggap besar sesuatu yang dengannya dia mendekatkan diri kepada tuannya, kepada sayyidnya. Bal yastasghiruhu binisbah ila 'azamati sayyidih, bahkan hendaknya dia harus merasa kecil kalau dibandingkan kepada keagungan tuannya. La siyama azamatullahi ta'ala, apalagi keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Walidzalika qala Allah ta'ala, oleh karena itu Allah ta'ala berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ay ma azamuhu haqqa ta'zimihi, ya, mereka tidak mengagungkannya dengan sebenar-benar pengagungan. Faman a'jaba bi nafsihi wa ibadatihi faqad halaka ma'a rabbih, maka barang siapa yang ujub dengan dirinya dan ibadahnya, maka dia binasa. Ya. Maka dia binasa bersama dengan Rabb-nya. Maksudnya apa? Dia binasa dalam keadaan, ya, sedangkan dia mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia binasa. Ya. Tidak diterima ibadahnya tersebut disebabkan dibatalkan oleh ujub. Ya. Jadi dia bersama Allah tapi dia binasa istilahnya. Ya. Wa huwa mutali'un alaihi, dan Allah menyaksikannya. Ya.
wa arada nafsahu limaqtillahi ta'ala wa sukhtihi, dan menghantarkan dirinya kepada kebencian Allah dan murkanya. Taib. Ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini, ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.